Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali lagi di channel SSNet Bongas Media bersama saya Supardi Umar. Dipanggil kadang Adin, kadang Umar, kadang Pardi, kadang Adit. Kalau buyut nenek saya manggilnya Adit, pakai ADID, Adit. Kan jauh banget nama saya. Dan ini bersama paman saya Suntama. Ininya nama panggungnya Douglas. Ya. Langsung saja pada sore hari ini menjelang maghrib, mau sharing doang ya. Berbagi pengalaman lah. Berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Tapi sekapasitas kami doang. Mungkin nggak ada apa-apanya sama mereka-mereka yang udah bergelut di dunia perwifian. Ya, jadi mau membicarakan tentang kalau kita mau usaha wifi RT RW net, ini yang dikenalnya RT RW net, dan lebih populer lagi wifi voucheran, padahal bisa untuk rumahan juga. Itu kita mendingan pakai broadband apa dedicated. Nah ini kita harus tahu sebelum kita mulai usaha pakai apa nih, jangan sampai kita salah ngambil tindakan. Soalnya ini broadband itu ciri khasnya, ada bacaannya. Misalkan 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps. Itu ada ciri khasnya, up to itu kalau bahasa kita mah sampai misalkan 10 Mbps sampai 10 Mbps. Kemudian 20 Mbps juga gitu, sampai 20 Mbps. Jadi belum tentu murni. Bahkan bisa jadi hanya 1 Mbps di satu waktu, berebut sama yang lain. Namanya broadband kan berebut. Nah, kalau kita mau usaha RT RW net pakai broadband nggak bakalan benar. Soalnya pasti di waktu rame, orang make rame, RT RW net kebagian sisa-sisanya doang. Paling pelanggan-pelanggan ngeluh gitu. Emang dari segi keuntungan, paman saya ini sering membicarakan keuntungan broadband lebih besar ya. Modalnya kecil ya, kayak inilah ini. Jadi keuntungannya itu berlipat-lipat benar ya, dari gambarannya besar. Ini kan 150 Mbps 8.300.000, itu cuma sekitar 600 ribuan, jauh kan. 600 kali lipat ya, 8.300.000 kan jauh tuh. Nah kita mikirnya kan, oh 600.000 modalnya. iya. Kalau kita putar 150 pelanggan per hari, misalkan keuntungan jadi berapa belas juta misalkan, berarti untungnya besar. Itu jangan salah sangka kita. Jangan salah sangka, ternyata emang pikiran kita bakal untung besar. Iya. Tapi kenyataannya si pelanggan bukannya beli, malah lari. Kabur, nggak ada yang mau beli voucher, nggak ada yang mau berlangganan. Apalagi di samping situ ada yang lebih berkualitas ya, gitu dalam jaringannya. Pasti Jadi, lari lah, pindah berlangganan. Pasti lari ke yang lebih nyaman. Soalnya kalau broadband jadi RT RW net nggak bakalan nyaman. Walaupun si pelanggan dikasih yang rumahan, misalkan dikasih 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, hanya up to dia udah dari broadband, dia jadikan broadband ulang, udah nggak bakalan benar. Jadi itu dari segi kerugian kaburnya pelanggan. Kemudian dari segi perjanjian dengan si ISP. Kita kan dengan ISP tidak boleh diperjualbelikan lagi. Yang broadband itu emang tidak boleh diperjualbelikan lagi. Mungkin ke tetangga sebelah rumah mungkin boleh aja, sebutnya tuh paralel. Iya. Boleh mungkin ke 1-2 rumah, 2-3 rumah. Kalau dicabangkan lagi, kok diperluas, itu pelanggaran. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Tapi kita nggak mau bahas itu. Iya. Intinya cari sendiri hukumnya. Iya. Itu dari segi ininya ada hukum pidananya. Yang jelas mah
ada resikonya lah kan gitu. Ya, itu broadband. Iya. Nah, terus dari hukum agamanya juga, kita kan usaha pengen dapat hasil yang halal. Nah, ada di dalam Islam itu qaidah al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu bermuamalah sesuai dengan kesepakatan mereka. Sepakatnya ini boleh diperjualbelikan atau tidak. Kemudian dengan pelanggan kita nantinya ini nyaman atau tidak, kita sepakat, kita membuat kesepakatan dengan ISP, kemudian kita membuat kesepakatan dengan pelanggan-pelanggan kita, padahal kita keluar dari kesepakatan itu. Jadi kita ngakunya agamanya Islam tapi usahanya melanggar kesepakatan dia, kesepakatan dengan ISP, tidak tidak memperjualbelikan lagi, kita memperjualbelikan lagi. Artinya saya pernah baca ada di grup RT RW.net yang bilang katanya mau dedicated, mau broadband sama-sama aja sama-sama jadi budak katanya. Broadband sama-sama jadi budak dia kerja, dedicated sama-sama jadi budak dia kerja, enggak, beda. Nah, di sini ada kesepakatan yang kita langgar. Kalau broadband kita melanggar, kalau dedicated enggak. Emang ini mau untuk diperjualbelikan lagi kalau dedicated. Itu dari segi hukum agama. Itu nggak enaknya broadband itu kalau untuk RT RW.net ya. Kalau dedicated enak. Nah, ciri khasnya dedicated itu biasanya iklannya ISP tuh kami menyediakan layanan internet 1.21 satu per satu. Jadi murni. Misalkan 100 Mbps per 100 Mbps murni. Kita kalau kurang dari 100 Mbps lagi rame, kita bisa komplain, loh kok nggak 100 Mbps, kan kita belinya 100 Mbps gitu. Makanya mahal kalau dedicated. Tapi kita tidak melanggar kesepakatan kita dengan si ISP, halal ya. Jadi kita emang secara kesepakatan emang ingin diperjualbelikan lagi. Kemudian dari kenyamanan, Iya. ya dari kenyamanan enak. Pelanggan itu kalau broadband dikasih 20 Mbps, kita kasih 3 Mbps atau 5 Mbps, nyaman, tentram itu si yang punya rumah, karena emang murni gitu. Kayak kita aja kalau kita boleh cerita ya, 1 Mbps nya itu 111.000, 100-nya 1 Mbps nya 11.000 nya PPN 11%. Kita jual ke pelanggan 150.000, itu 3 Mbps. Berarti kan per Mbps nya cuma 50.000. Kita belinya 110.000, dijual 50.000. Itu kan kalau hitung-hitungannya rugi. Iya. Enggak. Itu enggak rugi, kita memanfaatkan subsidi silang. Iya, dari hasil yang voucheran itu. Ya, subsidi silang dari yang voucheran. Iya. Subsidi silang kadang yang rumahan ada yang lagi pergi berlibur. Iya. Ada yang atau ada yang pakai yang aplikasi ringan kayak WA doang. Ada yang Facebook doang. Nah, itu kan bergantian, walaupun kita jual lebih murah, dia tetap menguntungkan, nyaman gitu. Nah, gitu. Kami ini usaha yang diutamakan ya penting ketenangan lah. Ketenangan. Jadi kita hasil gede juga kalau nggak tenang, merasa diuber-uber bagaimana ya gitu. Ya. Terus yang keduanya kami lebih memprioritaskan si klien-klien kami, entah itu yang rumahan, entah itu yang voucheran juga kan, yang make itu anak-anak pada nyaman. Nggak pas ini jaringannya bagaimana ya kurang ini. Tapi selama ini alhamdulillah jaringan dari kami itu ya ada yang komplain, akan tetapi bukan berarti komplain jaringan kami yang jelek, bukan gitu. Kadang-kadang ada yang putus kabel kan, itu bukan berarti jaringan yang jelek. Kadang-kadang mati lampu gitu. Kadang-kadang komplain ada trouble dari ISP-nya kan gitu. Atau kita bukan berarti jaringan yang jelek ya. Selama ini enggak sih, selama ini gitu. Pasti ada kendala di jalanannya kayak gitu. Jadi kalau broadband mungkin kelihatannya hasilnya gede, tapi nggak nyaman. Kalau dedicated yang kita berlangganan ini, kita hasilnya kecil, kita bayar ke sana, ya emang sama seperti budak gitu. Iya. Tapi kecil, tapi tenang. Gitu. Baik secara hukum, baik secara kenyamanan, baik secara agama, semuanya tenang, enak. Gitu. Itu sharing kami sore hari ini.
tentang kalau kita mau mulai RT RW net mau pakai broadband apa dedicated. Saya sarankan walaupun mahal dedicated, Yang penting tenang. tenang. Kalau broadband jangan sampai ngerugiin diri sendiri, Iya. pelanggan bakal kabur. Saya kami berapa kali ada pelanggan broadband yang pengen pindah ke kami. Iya. Alasannya padahal itu 10 Mbps, 20 Mbps, pengen pindah ke kami yang cuma 3 Mbps, lebih nyaman kami yang 3 Mbps gitu. Tapi hanya sebatas dengar mah kok ini mah kecil amat cuma 1 Mbps, yang itu juga 10 apa 5? 10 ya? 10 10 Mbps ininya sama bayar per bulannya gitu. Cuman kan mereka taunya cuman gitu doang. Nggak tahu apa itu dedicated apa broadband yang ke situ gitu. Ya kita disambut dengan sebuah senyuman aja kan gitu. Walaupun kita dijelaskan gini-gini juga kan, mungkin mereka kan bukan orang ini, nggak tahu. Yang penting segitu aja gitu. Ya. Banyak sih yang ngomong kok kami kan apa adanya. Bahkan kalau ada yang memasang nanya kualitasnya bagaimana, kita nggak jawab gitu. Suruh tanya aja ke yang udah pasang dari kami gitu. Kami Mengandalkan testimoni Iya. pelanggan. Nggak kita yang ngejelasin Iya. bagus enggaknya. Tanya aja ke yang udah masang ke kami. Bagus Banyak apa itu enggak? yang nanya kayak bagaimana kualitas jaringannya, kita nggak bisa jawab. Paling dikasih saran kayak gitu, tanya aja yang udah pasang dari kami, entah itu voucheran, entah itu perumahan, bagaimana jaringan dari kami. Ya walaupun sampai sekarang kita nih belum tahu jaringan kami nih lebih bagus dari orang apa enggak sih, kita nggak tahu. Iya. Secara sudah berjalan ya Iya. alhamdulillah gitu. Iya. Orang puas dengan pelayanan yang kami sediakan dari SSNet Bongas Media ini. Itu aja sharingnya. Ada tambahan lagi? Iya. Ada tambahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah sholawatan maghrib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam SSNet.